Ya, Anda kembali bersama saya Abraham Silaban. Kami masih berbincang bersama dengan predator anak di panti asuhan yang diduga korbannya ratusan. Tentu ini kita juga masih terus dalami dari apa yang disampaikan oleh Bu Didespi selaku ibu asuh yang juga donatur di panti asuhan tersebut yang akhirnya mengetahui banyak sekali mengenai kasus ini. Bu Din, yang kami dengar bahwa ini ada 2 lokasi ya, ada yang baru panti asuhan yang baru lokasinya dan ada yang kediaman pribadi dari pelaku. Ini diduga di TKP-nya yang paling sering dilakukan tindakan pelecehan itu di mana? Di semua tempat. Bahkan di musolah pun terjadi. Bahkan di lapangan masjid pun terjadi. Kan udah ini TKP. Bahkan di belakang kontrakan itu pun terjadi. Di kamar mandi terjadi. Masa di iya semua tidak ada yang kamar. menyaksikan? Kan mereka misalkan ada gini Mas. Misalnya warga setempat lah di luar dari pondok itu, di luar dari tempat itu, karena kan itu kan pemukiman padat kan? Tinggi, tapi dia punya pagar yang tinggi, di dalamnya udah kayak hotel. Dia susun yang benar-benar hotel ber-AC. Jadi ada satu bangunan baru yang hijau itu buat saya kasar nggak nih ngomong ini? Silakan. Buat pesta seksnya mereka untuk kaum yang middle up, yang glowing, yang ganteng-ganteng di tempat ini di istana. Kalau yang biasa-biasa aja di sini. Tunggu, maksud Anda yang bersangkutan juga mengundang orang luar untuk datang ke sana? Orang luar dari panti asuhan? Ada indikasi, ada indikasi ke arah sana? Ada, pernah ada yang 2 hari, 3 hari orang bule nginep di sana. Orang luar negeri nginep di sana. Ada saksinya di sini, teman saya donatur melihat dan menyaksikan 2 jam nunggu di lantai 1 si pelaku Sudirman ini ada di atas sama orang asing. Pikir lagi ngaji-ngaji gitu kan. Pas sadar begini, wah dia ngapain ya 2 jam di atas gitu. Itu satu hal. Kedua, anak didik yang glowing, dia anterin ke klinik skincare. Kan giginya tuh pakai vinir diputih-putihin, mukanya pakai skincare, yang pasangan homonya dia itu dibikin ganteng, dibikin glowing. Itu tidurnya di istana megah hijau. Tapi kalau anak-anak bocil yang biasa-biasa aja itu ngampar kayak ikan asin bareng-bareng. Ini informasi ini Anda dapatkan dari korban? Dari korban dan valid saya juga tahu. Dan saya kan sering ke sana. Dia ulang tahun bulan Juli masih saya rayakan. Saya, suami dan anak masih saya datang sini, saya kasih tip lilin. Padahal saya tahu ini udah pada laporan dari bulan Mei. Saya mau tahu sejauh apa dia jujurnya sama saya. Sampai saya mau dipanggil polisi pun saya masih izin sama dia. Bro, gimana nih? Kok gue dipanggil polisi? Ada apa ya? Gitu. Ini saya masih chattingan sama dia. Gitu. Jadi, boleh saya lihat? Boleh. Sebentar ya. Boleh. Oke, masih ada komunikasi Anda dengan tersangka dalam hal ini ya? Masih, tanggal 24 September. Mengenai panggilan polisi. Oke. Ada apa ya? Pura-pura nggak tahu kan? Bulan Juli. Oke. Saya ke Bu Hanifah. Bagaimana merehabilitasi hak mereka supaya kemudian ini tidak berantai dan pada akhirnya banyak korban di luar sana yang sebagai akibat dari perbuatan yang dimulai dari panti tersebut? Ya baik. Jadi sebetulnya anak-anak ini harus disembuhkan sebelum mereka dikembalikan kepada masyarakat. Masih bisa? Masih bisa. Jadi begini, kan ada visum et repertum sama visum et psikiatrikum. Visum et repertum itu terkait fisik, psikiatrikum berarti dilihat sejauh mana kerusakan mental anak-anak ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah pendampingan. Pendampingan apa? Pendampingan fisik pasti, pendampingan emosional pasti. Dan disampaikan ke anak-anak bahwa kalian adalah korban. Karena begini, ketika anak-anak itu sudah mengalami pelecehan setelah sekian tahun, salah satu efeknya adalah mereka menikmati karena sensasinya itu adalah sensasi yang dicari sehingga mereka merasa bahwa dia butuh gitu. Sehingga ketika anak-anak itu mengalami sensasi yang luar biasa, bisa jadi dia tidak mau kalau si Abi itu ditangkap. Nah, ini yang menjadi bahaya. Nah, bagaimana terus kelanjutannya ketika dia sudah direhabilitasi baru bisa dikembalikan ke masyarakat. Kalau tidak, dia akan melakukan kepada orang lain karena dia akan mencari sensasi baru. Sebagai bentuk pemulihan secara semu, pemenuhan kebutuhan ketika dia ingat sensasi itu. Jadi ini perusakan generasi dan kita nggak tahu 30 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak-anak ini yang bakalan jadi pemimpin negara itu rusak semua. Ya, mau nggak mau ini harus diungkap. Jadi ini kejahatan. Terakhir Pak Nurdin, apa yang ingin Anda sampaikan Pak untuk memastikan peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali utamanya di daerah Tangerang? Ya, tentu yang pertama sekali kita harus mendorong masyarakat untuk berani
ya menyampaikan kalau ada hal di sekitarnya yang mencurigakan, yang membahayakan. Ini berani dulu, ya. Jangan diurut-urut seperti yang disampaikan tadi. Oke, kami akan terus mengawal bersama Pak. Dan saya Abraham Silaban, saya akan komitmen nanti Pak untuk kemudian mengangkat terus kasus ini, mengawal seperti apa tindak lanjut dari otoritas terhadap kasus ini, termasuk hak-hak apa yang didapatkan oleh anak-anak tersebut Pak ya. Kita janjian besok ya Pak ya, saya akan ketemu dengan Pak Nurdin juga dan ke Bu Din terakhir. Besok Baik, terima kasih. Anda akan disebutkan akan melapor polisi? Insya Allah besok akan saya bawa korbannya sekaligus minta sudah dibikinkan surat pengantar untuk diantar ke PPA dan untuk kita antar visum. Oke, di luar dari safe house yang disiapkan oleh Dinas Sosial yang Anda ketahui, safe house lain berapa korban? 10. 10 korban. Oke, kalau tadi disebutkan ada 13 di safe house, ada 10 di sini berarti puluhan bisa jadi, dan kalau misalnya ini bertahun-tahun lamanya bisa jadi tentu saja ini ratusan. Tapi kita harus dalami keterangan itu sedetail mungkin. Iya, Dan semoga ini jadi pelajaran nggak terulang lagi ya. dan yang seperti Bu Iva bilang, itu benar Mas, dalam kenyataannya di lapangan saya kesulitan karena si korban itu ada yang bilang keenakan, Oke. ada yang bilang sakit. Jadi kan ini salah siapa, dosa siapa? Ya. Ada yang mudah menikmati. Ya, kita jadikan ini pelajaran ke depan. Tentu saja ini bukan eksploitasi informasi yang tidak pantas didengarkan, tapi ini kami sampaikan sebagai wanti-wanti ke depan untuk peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Kita akan kawal bersama-sama. Dan kami tadi sudah sebutkan hotline-nya pemirsa. Hotline itu menjadi hotline yang bisa Anda hubungi ketika kemudian Anda adalah bagian dari yang pernah merasa menjadi korban di sana. Anda bisa langsung kontak WhatsApp pengaduan 0822 1100 110. Itu adalah nomor WhatsApp yang dibuka oleh aparat kepolisian dan kami akan terus mencari informasi bersama-sama dengan Anda. Terima kasih Bu Hanifah, terima kasih Bu Din. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa.